Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel Aten Hartini asli Indonesia yang lagi merantau di Taiwan. Sebelum video ini dimulai, saya ucapkan terlebih dahulu yang udah menonton, yang udah subscribe, yang udah mendukung channel Aten Hartini, semoga diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang berkah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah guys, pada kesempatan ini saya nggak makan. Ya selain gak makan, memang hati lagi nggak enak ya guys. Jadi saya ini TKW babu Cina di Taiwan itu jaga lansia. Nah jaga lansia itu ya orang tua gitu ya, orang tua yang udah pokoknya yang udah nggak bisa apa-apa gitu ya, ada yang bisa jalan, cuman ini yang pasien saya itu yang saya jaga itu udah nggak bisa jalan ya, udah emang dari awal nggak bisa jalan, udah pas saya 6 tahun di sini emang nggak bisa jalan ya, jadi lumpuh total, dia pinggangnya patah, dia ceritanya sih dulunya sih jatuh, kata dia lagi naik ke atas gitu ya, si emaknya itu, si neneknya itu. Ini sekarang si ama saya itu udah hampir 15 hari itu di ruang ICU di rumah sakit. Saya di rumah sendiri ya kan kita nggak enak gitu ya. Ya sebelum saya ya udah 15 hari, kalau udah lama juga ya guys ya. Itu kalau dokter Taiwan itu ya lebih paham gitu ya. Jadi misalkan pasien ini masih bisa dijaga apa enggak ke depannya, itu dia udah tahu gitu ya. Saya udah konfirmasi ke agensi gitu, ke majikan saya yang di sono, yang di Taipei. Saya bilang begini, Novaniang, kalau misalkan si ama lama di rumah sakit itu saya mau balik ke kantor gitu ya, saya bilang. Terus dia bilang begini, kamu jangan khawatir, katanya, si ama baik-baik aja, selalu aja gitu, kamu refreshing di situ, istirahat di situ gitu ya. Tapi kan saya nggak enak gitu, tenang aja katanya. Saya di sini udah hampir 15 hari nggak jaga ama ya, itu saya makan beli sendiri ya gaji sih tetap, katanya, kata kantor, gaji saya tetap digaji, penting kamu nggak balik kantor, itu nggak tanggung jawab dia gitu ya. Oke, nggak masalah ya alhamdulillah gitu, biarin kita nggak jaga pasien, kita tetap digaji gitu ya guys ya. Nah misalkan ya si ama mungkin kalau misalkan udah 15 hari, emang sih dulu ya pernah dulu di rumah sakit 2 bulan gitu ya. Dia itu kalau kayak bahasa kitanya itu jantungnya itu terendam gitu, jadi napasnya itu sesek gitu. Pas dibawa ke rumah sakit itu kan saya yang tahu ya, di ambulan itu matanya itu udah keluar semua gitu ya. Itu sampai yang dokter jaganya yang ambulan itu bilang gini, cepet telepon majikan kamu, katanya. Sedangkan majikan saya itu di jalan gitu ya, lagi ke rumah sakit juga, yang nggak bisa nggak bisa komunikasi, nggak lancar gitu ya. Itu sampai rumah sakit itu ya, ayo terus majikan kamu mana, soalnya gini, takutnya katanya si neneknya itu kenapa-napa gitu ya. Nah itu dari jam setengah 8 majikan saya itu datang setengah 10, tapi itu udah di, kalau bahasa kitanya udah penanganan pertama gitu ya, pertolongan pertama gitu ya, itu udah dibantu gitu, udah matanya udah enggak keluar lagi, udah merem gitu, udah biasa, udah darahnya udah normal lagi gitu ya. Baru majikan saya datang. Pas majikan saya datang gini, ini yang jaga tuh orang mana gitu, orang Filipina apa. Saya itu mukanya nggak tahu ya, muka saya itu katanya bukan kayak orang Indonesia. Saya bilang orang Indonesia gitu, dia bilang orang Indonesia, katanya, kata majikan saya. Udah, katanya, dulu waktu pertama itu dibilangnya
ini 3 hari katanya, 3 hari ama bisa keluar gitu, bisa keluar dari ruang ICU. Sekarang si nenek itu dibawa ke ruang ICU cuma 3 hari katanya. Nah saya kan sama majikan saya oke lah, saya masuk ke itu ke ruang ICU gitu ya. Itu di sana tuh orang berbaring banyak banget, nggak dijagain, emang nggak boleh dijaga ya kalau di ruang ICU itu. Terus si ama itu ini kalau di Taiwan itu ada cairan di belakangnya itu disedot gitu ya, disedot cairannya ya. Ya udah itu saya udah beres tuh ya, disedotnya itu jadi pokoknya udah rapi gitu. Saya pulang sama majikan saya, pokoknya pulang katanya hari Jumat itu udah bagus gitu, udah oke. Lah ini sampai sekarang udah 15 hari, dokter spesialis bilangnya 3 hari, ini udah 15 hari belum ada keputusan, belum ada kepastian. Semalam majikan saya ke rumah sakit, dia bilang saya mau ke rumah sakit gitu. Pas saya tanya lagi pulangnya semalam tengah 10, gimana, belum ini, belum apa ya, ya belum pulih bener gitu, belum bisa dibawa ke ruang biasa gitu ya. Nah ya dari situ ya saya ya mudah-mudahan sih, kalau saya doanya yang terbaik buat nenek, buat si ama gitu ya. Soalnya apa ya, kalau di Taiwan itu apa ya, jarang gitu ya, kebanyakan nenek-nenek itu rewel gitu guys, ini enggak baik gitu. Terus ya kita kalau misalkan ganti ya adaptasi lagi gitu, repot lagi gitu ya, bawa barang apa ya, pokoknya nggak ngenakin gitu ya kalau misalkan dari awal lagi gitu ya. Ya mudah-mudahan sih ya, doanya yang terbaik aja buat dia, biar kalau orang sini gitu penting ada napasnya itu udah bagus guys. Belum dulu beritanya, tapi hati saya lagi sedih guys. Saya lagi minum Coca-Cola soalnya ininya nggak bagus tenggorokannya. Nah dari situ saya pulang ya, abis dari rumah sakit itu katanya nunggu 3 hari, sampai sekarang udah 15 hari belum ada kepastian. Ya emang nggak kerja gitu ya, ya kerja ya nyapu doang udah kan. Kalau dulu kan emang saya khusus ngerawat si nenek itu gitu ya, soalnya dia udah nggak bisa apa-apa. Ya nggak enak aja gitu, gimana ya, sementara sayanya di rumah, terus yang orang saya jaga di sono di rumah sakit, gak ketahuan kan, kita nggak bisa lihat gimana keadaan dia gitu. Biasanya kan yang dipanggil saya tiap hari ya, sehari-hari itu ya. Alhamdulillahnya ya, apa ya, kalau orang Taiwan itu perhitungan gitu ya guys ya. Tapi ya mungkin dia ada harapan, mungkin si neneknya bisa pulih, saya yang jaga gitu, jadi dia nggak mau pusing juga nyari orang gitu ya. Itu kepastiannya mungkin satu ya. Terus kalau keduanya ya mungkin ya emang saya kan di sini numpang gitu ya, sama si nenek itu numpang, jadi yang semua keuangan itu anaknya yang di Sonok gitu ya, yang di Taipei anaknya si Ama. Mungkin dia masih tanggung jawab sama saya, soalnya ya sebelum mungkin ini dikasih pengarahan gitu, saya kan di sini panggilnya si Ani gitu ya, jangan pergi dari sini gitu sebelum ada kepastian dari rumah sakit, mungkin begitu ya guys ya. Soalnya ya biaya ICU juga banyak, terus ngegaji saya di sini gitu. Ini yang saya syukurin banget gitu ya, dia majikan saya di sini itu nggak tahu saya dikasih uang makan gitu ya, sama yang di sono, yang majikan saya yang di Taipei itu saya dikirim uang makan. Pokoknya dia bilang gini, kamu nggak usah pergi, nenek baik-baik aja. Terus ya kemarin udah seminggu itu saya dikirim uang gitu ya buat makan saya di sini gitu.
Nah itu baiknya majikan saya, kalau orang orang Taiwan itu mungkin bisa dihitung gitu ya, yang baik kayak gitu ya, oke lah nggak masalah. Emang ya digaji tambahan juga, dikasih uang makan juga gitu saya sekaligus gitu ya, padahal itu belum waktunya. Dia kalau ngasih tanggal 1 ini, kemarin dia tanggal berapa ya, dia udah ngasih ke saya gitu, itu udah ditransfer ke rekening kamu buat kamu gitu ya. Ya alhamdulillah ya, kita di negeri orang, sementara yang kita jaga di rumah sakit, terus yang kita masih ada yang tanggung jawab gitu ya. Di sini enggak ini, saya cuma makan ya beras ada gitu, saya beli gitu ya. Sarapan juga ya saya beli sendiri gitu ya, ya kita nggak enak lah guys ya. Ya ya alhamdulillahnya itu anaknya si ama yang di sana itu tanggung jawab sama saya. Jarang gitu orang kayak gitu ya, alhamdulillah banget gitu ya, bersyukurlah saya punya majikan baik gitu ya di sini. Ya mungkin dia menghargai saya udah lama juga kerja di sini gitu ya guys ya. Ya penting doa buat si nenek itu yang terbaik dari saya, semoga dia cepat sadar sembuh gitu ya. Kalau sembuh total itu nggak mungkin ya, penting dia ada napasnya gitu aja kalau orang sini gitu ya. Jadi saya bisa bertahan di sini gitu aja, soalnya ya udah baik gitulah. Majikan saya di sononya sih itu pokoknya yang terbaik buat nenek gitu aja. Nah guys, cukup sampai di sini dulu ya video saya, agar channel Atin Hati ini cepat berkembang. Mohon dukungannya ya, share, like, comment, and subscribe. Bye bye, assalamualaikum, sayo.